Selamat datang kembali di channel Ilkom dan Informasi. Kali ini kita akan bahas yaitu Adobe Illustrator di pertemuan yang kelima dengan topik penggunaan opacity, rotate, dan duplicate. Oke, sebelum kita mulai jangan lupa klik like, share, dan subscribe untuk melihat video tutorial yang selanjutnya. Oke, terima kasih. Oke, baik, yang pertama kita bahas dulu kegunaan daripada opacity yang berfungsi untuk mengatur tingkat transparansi objek, di mana untuk pengaturannya nanti bisa kita lihat di bagian property bar. Di situ nanti ada opacity ya. Oke, di mana dalam pembuatan objek ada terdiri dari dua pewarnaan. Yang pertama ada fill yang berfungsi untuk membuat warna isi objek, kemudian ada stroke yang berfungsi untuk membuat warna garis atau outline luar objek. Oke. Nah, bagaimana cara penggunaan daripada opacity ini kita lihat. Nah, di sini kita buat dulu sebuah objek yang namanya rectangle tool. Lalu kita buat warna fill-nya. Perhatikan di bagian property bar, di situ ada dua pewarnaan. Di situ yang pertama ada yang namanya warna fill untuk membuat warna dalam objek. Ini kita buat misalkan warna biru, dan warna garisnya ya, warna pinggirannya nanti kita buat warna hitam. Untuk mengganti yang namanya warna fill dan warna stroke itu bisa kita lihat juga di bagian toolboxnya ini ya. Oke, baik, kita buatlah di sini objek rectangle-nya di dalam artboard-nya ini. Nah, bentuknya seperti ini. Nah, untuk pengaturan daripada transparansi objek ini bisa kita atur di bagian yang namanya property bar. Nih, di situ ada nanti opacity nyala 100%. Oke. Nah, kita aturlah transparansinya, klik yang namanya panah di bagian opacity. Nah, ini ada panahnya, bisa kita atur, bisa kita kurangi dia nilainya sehingga nanti objeknya akan semakin transparan. Semisalnya kita klik ya, kita tarik ke sebelah kiri misalkan di angka 40 misalkan. Nah, sehingga nanti objeknya menjadi transparan seperti ini. Semakin kecil nilainya ya, nilai di bagian opacity-nya, maka nanti objeknya akan semakin transparan. Ini ya. Misalkan saya buat sekitaran 10 nih. Sehingga nanti objeknya semakin transparan. Kalau misalnya kita buat 10%. Oke. Nah, itulah dia untuk mengatur transparansi objek. Oke, yang berikutnya kita bahas yang namanya rotate yang berfungsi untuk memutar objek ya. Nah, silakan nanti klik yang namanya selection tool ya. Ini juga bisa memutar objek. Arahkan di bagian titik handle ya. Yang manapun bisa, ini ada titik handle-nya. Nah, misalkan saya arahkanlah mouse pointernya di titik handle sebelah kanan atas. Nah, kalau sudah kita arahkan nanti akan muncullah panah kiri dan kanan yang melengkung seperti ini. Kalau sudah muncul nanti panah kiri dan kanan, lalu kliklah di sudutnya ini, kemudian nah ini ya, kita draglah ke bawah, nanti akan diputarlah objeknya seperti ini. Atau klik drag ke atas seperti ini. Oke. Nah, kemudian kalau misalnya kita mau mutar objek, cara yang kedua bisa juga menggunakan yang namanya rotate. Oke, kita kliklah yang namanya rotate toolnya, lalu kita kliklah di objeknya ini dan ditariklah ke bawah, di drag ke bawah, atau klik di drag ke atas seperti ini. Oke. Nah, untuk cara yang berikutnya untuk memutar objek adalah silahkan diklik kanan pada objeknya, kemudian pilih transform, lalu pilih rotate. Kemudian ini bisa kita atur berapa derajat di bagian angle-nya ini, berapa derajat mau kita putar objeknya. Misalnya kita putar sebanyak 90 derajat misalkan. Lalu kita pilihlah OK. Sehingga nanti diputarlah objeknya sebanyak 90 derajat di bagian angle-nya. Oke. Nah, kemudian kita bahas yang berikutnya adalah untuk duplicate ya. Dimana fungsi daripada duplicate inilah untuk menggandakan objek. Contoh, kita buatlah misalkan sebuah objek elips misalkan. Dengan warna fill-nya, warna dalamnya adalah warna kuning. Kita klik, kita draglah ke bagian lembar kerjanya seperti ini. Oke. Nah, kemudian untuk menduplikatnya ini adalah caranya bisa klik dari menu edit, kemudian pilih copy, shortcutnya lah Ctrl C. Saya klik. Nah, kemudian klik lagi menu edit, lalu pilih yang namanya paste atau Ctrl V ini. Sehingga objeknya sudah ada dua. Oke. Nah, yang berikutnya, cara yang berikutnya adalah klik menu edit, pilih copy, klik lagi menu edit, kita pilih yang berikutnya adalah in front. Nih. Dimana nanti hasil duplikatnya nanti adalah ditempatkan di depan objek aslinya. Oke.
Nah, atau objek sumbernya dari mana tadi. Posisinya sama. Hasil duplikatnya diletakkan di depan. Itulah dia kalau kita pilih yang front. Oke, ini sudah ada 2 sekarang. Ini kita drag aja. Ini. Nah, yang berikutnya adalah bisa kita klik lagi ya. Klik lagi yang namanya menu edit, kemudian pilih yang namanya copy ya. Kalau sudah klik lagi menu edit, lalu pilih yang namanya paste in back. Kalau dia paste in back ini adalah hasil kopiannya, hasil duplikatnya diletakkan di belakang objek aslinya, sumbernya ya. Nah, sehingga nanti ini. Baik, yang berikutnya cara untuk menggandakan objek adalah klik lagi menu edit, kemudian pilih copy, lalu klik lagi menu edit, pilih yang namanya paste in place. Ini hampir sama dengan yang namanya paste in front dan paste in back, di mana posisinya sama dengan sumber dari mana kita duplikat objeknya. Ini sudah ada 2 seperti ini. Oke ya. Nah, itu menggunakan dari menu edit, pilih copy dan pilih yang namanya paste ini. Oke. Nah, cara yang berikutnya adalah bisa nanti ditahan tombol Alt-nya di keyboard ya. Lalu di drag lah objek yang mau kita duplicate. Ini seperti ini, saya klik lalu saya drag lah ke sebelah kanan seperti ini. Ya, sambil menahan ya tombol Alt-nya di keyboard dan klik atau di drag lah nanti objek yang mau kita gandakan kemana diarahkan. Oke ya. Nah, itulah dia beberapa cara untuk menduplikat objek. Contohnya kita buat dulu yang seperti ini hasilnya. Dimana untuk hasil ini ya, objek yang seperti ini ada 2 objek. Dimana objek yang pertama adalah menggunakan objek rectangle atau kotak, lalu di depan atau paling atas ada objek lingkaran. Oke, di mana masing-masing daripada objek kotak ini transparansinya berbeda. Oke, untuk yang namanya objek paling belakang itu transparansinya sangat transparan. Oke, bagaimana cara untuk pengaturannya ini? Silakan kita buat ya. Nah, di sini kita buat yang namanya sebuah objek rectangle, lalu kita pilih warna fill-nya adalah warna biru nih. Lalu supaya nanti objek kotaknya simetris ya atau proporsional, maka kita tekanlah tombol shift, lalu kita draglah ke bagian lembar kerjanya atau artboardnya seperti ini. Saya. Nah, lalu kalau untuk memindahkan objek ini bisa klik yang namanya selection tool, lalu kita kliklah di draglah kemana posisi yang mau kita tempatkan objek kotaknya. Nah, kemudian ini opacity-nya kita kurangi lah ini ya, kita kurangi untuk yang namanya transparansinya. Ini kan 100%. Nilainya kita buat misalnya bisa langsung diketik di sini ya. Nah, misalnya kita buat adalah 30%. Nah, ini makin transparan dia. Oke. Nah, lalu untuk menduplikatnya ini tadi adalah silakan klik yang namanya menu edit, lalu pilih copy. Klik lagi menu edit, pilih yang namanya paste in place supaya nanti hasil duplikatnya berada di posisi yang sama dengan titik pusat yang sama. Oke, kita pilih paste in place, maka nanti ini sudah diduplikat. Cara yang berikutnya lah ini kita putar ya. Kita putarlah objeknya ini, kita rotate, arahkan di sudutnya ini atau di titik handle-nya ini dengan menggunakan selection tool ya. Kalau sudah, arahkan di sudutnya ini, kemudian kita putarlah, di draglah ke bawah seperti ini. Oke. Dan ini kita naikkan nilainya, nilai opacity-nya kita naikkan. Awalnya tadi 30, ini misalnya kita buatlah sebanyak 60 misalkan. Lalu kita enter. Nah, ini sudah berkuranglah transparansinya. Nah, kemudian kita duplikat lagi lah objek ini. Caranya lah klik dari menu edit, pilih copy, klik lagi menu edit, kemudian pilih paste in place. Nah, lalu ini kita putar ya. Silakan arahkan mouse pointernya di sudutnya ini atau di titik handle yang manapun nanti. Kalau sudah, klik di draglah ke bawah seperti ini. Oke ya. Dan ini juga nilai daripada transparansinya kita tambahkan. Yang tadinya 60 ini kita naikkan menjadi misalkan 80 ya, 80%. Kemudian kita enter. Oke, transparansinya semakin berkurang. Lalu ini kita kopikan lagi, di mana tadi ada 4 kotak ya.
Oke, untuk menduplikatnya tadi klik menu edit, kemudian pilih copy. Lalu klik lagi menu edit, kemudian pilih paste in place. Kalau sudah, kita rotate ya, arahkan di titik handle-nya ini ya, mouse pointernya, klik di drag lah ke bawah. Oke ya, kemudian kita normalkan dia. Kita buat nilainya sekarang, nilai daripada opacity-nya lah kita buat 100%. Oke, lalu kita enter. Nah, seperti inilah dia ya untuk mengatur yang namanya transparansi objek atau opacity, kemudian bagaimana tadi untuk menduplicate, dan untuk yang namanya merotate atau memutar objek. Sekarang yang terakhir adalah kita buat yang namanya sebuah lingkaran. Silakan pilih yang namanya ellipse tool dengan warna fill-nya adalah warna putih. Kemudian kita buatlah di sini objeknya, tahan tombol shift-nya, lalu di drag lah seperti ini supaya nanti lingkarannya simetris. Dan kita tempatkanlah lingkaran ini berada di tengah kotak. Caranya bagaimana? Klik yang namanya selection tool, lalu klik di drag lah kotak, di drag lah yang namanya lingkarannya ke tengah daripada kotak ini seperti ini. Oke, itulah dia untuk contoh yang pertama ini. Baik, yang berikutnya adalah kita buat contoh yang kedua. Silakan kita buat lembar kerja baru, klik dari menu file, kemudian pilih new, atas shortcut-nya adalah Ctrl tambah N. Oke, kemudian size-nya silakan nanti diubah, lalu orientation-nya, bentuk posisi lembar kerjanya kita pilih yang namanya landscape atau memanjang ke samping atau secara horizontal. Oke, kalau sudah kliklah tombol OK. Baik, kemudian kita buatlah contoh yang kedua adalah seperti ini, yaitu adalah logo Ubuntu. Bagaimana cara membuat logo Ubuntu seperti ini? Nah, di sini kita buat adalah lingkaran. Nah, caranya bagaimana? Klik yang namanya ellipse tool, ya, klik tahan. Ini pilih yang namanya ellipse tool. Lalu kita ubah untuk warna fill-nya adalah warna hijau misalkan. Kemudian supaya dia objek lingkarannya simetris, maka tahan tombol shift-nya, lalu di drag lah ke lembar kerjanya seperti ini. Oke. Nah, lalu kita buat lagi yang namanya lingkaran yang warna putih. Caranya bagaimana? Silahkan kita duplicate lah lingkarannya ini ya. Silahkan kita duplicate. Nah, caranya adalah klik dari menu edit, kemudian pilih copy nih. Lalu klik lagi menu edit, kemudian kita pilih supaya posisinya sama di posisi lingkaran sumbernya, maka kita pilihlah di sini paste in place. Oke. Nah, ini. Lalu ini warnanya kita buat dan ini kita kecilkanlah objeknya ini, objek lingkaran yang hasil duplikatnya. Nah, supaya tetap dia mengikuti titik pusat, waktu dikecilkan nanti objeknya, tapi tetap mengikuti titik pusatnya supaya benar-benar nanti di tengah posisi lingkarannya, maka pada saat sebelum dikecilkan, tahan dulu yang namanya tombol shift sama tombol alt secara bersamaan, lalu kliklah sudutnya ini atau titik handle-nya ini, kemudian diklik, di drag lah ke bawah. Ini seperti ini. Oke. Nah, inilah hasilnya. Kemudian di sini ada yang namanya seperti dipotong ya, menggunakan objek kotak. Bagaimana caranya? Kita butuh yang namanya objek kotak atau rectangle tool dengan warna fill-nya adalah warna putih dan warna stroke-nya kita pilih adalah none. Oke, yang ada warnanya hanya warna fill-nya saja. Kemudian kita bentuklah kotak seperti ini. Lalu kita rotate ya, silakan di rotate menggunakan selection tool, arahkan di sudutnya ini. Kalau sudah muncul nanti panah kiri dan kanan pada saat diarahkan mouse pointernya, klik di drag lah ke atas atau ke kanan ke kiri, bisa nanti diputar-putar ya. Lalu kita buatlah di sini seperti ini. Oke ya, seperti inilah di hasilnya. Kalau sudah, ini kita duplicate lagi supaya lebih cepat, bisa menahan tombol Alt-nya, lalu di drag lah ke objek kotaknya ini ke sebelah kanan seperti ini. Kalau misalnya mau diatur lagi bentuknya, silakan nanti di rotate ya, silakan arahkan mouse pointernya di titik handle-nya, kemudian di rotate lagi seperti ini.
Lalu kita tempatkan lagi posisinya di mana mau kita buat ya, seperti ini. Dan ini kita duplicate lagi, ini sebanyak 3 tadi ya. Ini kita putar lagi seperti ini ya. Akan duplicate dan diputar lagi ya. Oke, dan ditempatkan di mana mau kita buat. Kira-kira seperti inilah hasilnya. Kemudian di sini ada lingkaran ya, ini. Di sini untuk lingkaran ini adalah ada 2, ada lingkaran yang warna putih dan warna orange gitu ya. Nah, bagaimana caranya? Silakan kita buat lingkaran ellipse tool. Untuk warnanya kita buat adalah warna putih, lalu kita bentuklah lingkaran seperti ini. Oke. Nah, kemudian kita duplicate lagi lingkaran ini ya. Caranya klik dari menu edit, kemudian pilih copy ya. Dan klik lagi menu edit, kemudian kita pilih paste in place. Lalu untuk hasil duplikat lingkaran yang kedua ini kita kasih warnanya adalah warna orange. Dan kita kecilkanlah objek lingkarannya. Tahan tombol shift sama Alt-nya ya, supaya nanti dia waktu kita kecilkan tetap berdasarkan titik pusat ya. Tahan tombol shift sama Alt-nya, maka kliklah titik pusatnya ini dan di draglah ke bawah. Oke, seperti ini. Saya. Nah, kalau sudah kita buat, ini kita seleksi ya, klik di luar ya, klik di draglah ke bawah. Oke, silakan diklik sampai nanti memenuhi area lingkaran seperti ini. Ini kan sudah terseleksi ya. Kemudian kita grup supaya dia menyatu satu objek dia. Silakan kita grup, silakan klik kanan, kemudian kita pilih grup atau shortcutnya adalah Ctrl tambah G ya. Oke, ini sudah satu ini sekarang. Lalu kita tempatkanlah di sini seperti ini kira-kira. Nah, hasilnya nanti seperti ini. Dan kita kopikan lagi, tahan tombol Alt-nya, lalu di draglah objek lingkaran kecil ini ke bagian ini misalkan. Oke, lalu tahan lagi tombol Alt-nya, klik lagi objek lingkaran kecil ini, tempatkan lagi di sini. Oke. Kemudian tinggal kita buat sebuah tulisan logo Ubuntu ya. Nah, caranya untuk membuat tulisan, klik yang namanya type tool di toolbox atau shortcutnya lah T. Kemudian kita buatlah di sini, klik di area kerja kita. Nah, kita buatlah di sini adalah logo Ubuntu nih. Untuk mengatur tulisan, klik yang namanya selection tool, lalu di bagian titik handle-nya ini silakan nanti diklik, di drag ke atas atau ke sebelah kanan seperti ini. Dalam mengganti tulisan ini, kita bisa lihat di bagian property bar, ada yang namanya di sini font untuk mengganti bentuk tulisannya nanti. Oke. Nah, atau bentuk yang lain silakan dipilih nanti. Kemudian untuk yang namanya mengatur font stylenya, apakah dia bold atau italic dan seterusnya, nanti silakan diatur di bagian font style. Untuk ukurannya juga bisa dipilih di bagian yang namanya font size ya. Oke, dan perataan tulisan, rata kiri, rata tengah, dan rata kanan nanti bisa dipilih di bagian paragraf ini ya, di property bar. Oke. Lalu kalau misalnya kita kasih warna, silakan diblok dulu tulisannya. Ya, misalkan kita blok lah yang namanya kata logo dengan menggunakan tab tool ya. Ini shortcutnya. Oke, dengan menggunakan tab tool silakan diblok nanti. Lalu kita ganti warnanya, warna biru misalkan seperti ini. Sehingga di sini nanti sudah ada 2 warna. Atau per karakter juga bisa. Silakan nanti blok satu-satu karakter. Oke. Nah, itulah dia untuk penggunaan daripada opacity, mengatur transparansi objek. Kemudian yang kedua adalah untuk memutar objek atau rotate, dan yang terakhir tadi adalah untuk duplicate atau menggandakan objek. Oke, baik. Itulah untuk tutorial kita untuk di pertemuan kali ini. Semoga paham atas apa yang saya jelaskan, semoga bermanfaat. Akhir kata saya ucapkan banyak terima kasih.